Nah pas turun sarung tangan gue ketinggalan. Gue nanya tuh, bang sarung tangan gue mana ya? Wah gak tahu Jo. Gue naik dah nyari kan sarung tangan gue. Pas nyampe sebelum posisi sarung tangan gue, itu ada suara cewek nangis. Sertalmis. Balik lagi di Sertalmis, cerita tentang hal mistis, di mana kalian bisa bercerita atau mendengarkan langsung tentang hal mistis. Tentunya seperti biasa, gue akan memberikan cerita yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Dan kali ini gue kedatangan teman lama gue yang mungkin udah lama juga kita nggak ketemu Jo ya. Terakhir Gunung Salak. Terakhir Gunung Salak tahun Gunung Salak. tahun 2018, yaitu Tejo. Biasa disapa dengan Rere ya kan. Buat teman-teman mungkin penasaran Instagramnya, nanti bakal gue taruh Instagramnya juga. Dan tentunya kali ini gue bakal memberikan cerita dan pengalaman dari si Tejo ini tentang pendakiannya ketika dia mendaki di Semeru pada tahun 2018 ya. 2018 di Semeru. Dan mungkin teman-teman penasaran ceritanya bagaimana, tentunya seperti biasa juga gue bakal menanya ke setiap narasumber yang datang ke sini Jo. Kenapa tuh? Biasanya lu percaya nggak sih tentang hal mistis ini? Percaya karena gue udah ngalamin. Iya gitu bener ya, karena pernah ngalamin. Soalnya gini Jo, banyak orang yang nggak percaya tentang hal mistis ini karena dia belum ngalamin gitu. Dan di sini tempat dimana lu bisa bercerita, lu bisa sharing tentang apa yang lu alamin, ya hal mistis lah gitu. Seenggaknya lu bercerita orang banyak yang mendengar gitu. Dan ini salah satu bukti juga gitu buat teman-teman yang belum pernah ngalamin, dan jangan sampai ngalamin karena nggak enak. Karena nggak enak udah ngalamin hal-hal seperti itu, kayak nggak dipercaya tuh apaan sih, lebay gitu kan, alay lu. Lu udah ngerasain aslinya baru. Iya udah. Dan mungkin teman-teman juga penasaran gimana ceritanya. So gimana sih Jo pertama kali lu kan pendaki lah ya, lu udah mendaki. Bukan pendaki, apa tuh, penggiat olahraga hiking. Oh iya sih kalau pendaki kayaknya berat banget apalagi pecinta alam gitu ya. Iya udah sih. Iya kan lu sering naik sana sini gitu ya kan, udah banyak juga, dan gue liat story lu juga. Ini pengalaman di Semeru tahun 2018 yang mungkin lu udah sedikit cerita dan gue juga selinting ngedengar juga. Wah ini mistis juga nih, boleh nih dibawa ke sini gitu, dan akhirnya lu bisa datang yang bercerita di sini. Gimana sih kronologis pertama ketika lu ngalamin hal mistis ini? Nah itu di Semeru tahun 2018. Itu awalnya gue berangkat 12 orangan gitu. 12 orang, 2 dari Bali, yang lainnya Jakarta 2 sama sisanya Cibinong. Ya gitu naik, ya normal aja kan, naik biasa. Terus gue datang ke base camp juga emang posisi udah sore. Gue naik awal ngetrek tuh jam 5 sore. Jam 5 sore nyampe Rakum jam 11 malam. Itu gue semalam dulu kan di Rakum kan. Semalam di Rakum, tidur gitu kan. Ya normalnya begadang sampai jam 1. Terus pas di Rakum itu bisa dibilang berisik ya, normal kali ya. Maksudnya cuma ngobrol-ngobrol doang gitu ya, berempat gitu di luar. Nah terus gue mau masuk tenda tuh, gue berdua sama Dika nih posisi yang belum masuk tenda kan. Pas gue mau masuk tenda itu ada tamu yang bisa dibilang eksekutif lah gitu, benar tamu gue lah gitu kan. Ya gitu, dia tidurnya tuh normal, cuman kerilnya di samping kan. Nah gue mau bangunin dia kagak enak kan, mau om coba kerilnya jadiin bantal aja gitu, kagak enak kan. Terus habis gitu gue sama Dika mutusin buat tidur di luar tuh, tidur di luar Semeru di Rakum. Nah habis gitu jam 4 gue kebangun tuh, jam 4 kebangun ketetesan air apa dari flashlight kan. Dari flashlight pas gue ini, waduh hujan nih gitu. Gue bilang sama Dika, bang gisaran cuman gini doang nih, set ya anjing dikit banget ya. Udah gue langsung aja masuk tenda dah. Nah itu udah gitu gue langsung lanjutin perjalanan ke Kalimati. Nah di Kalimati itu kalau misalkan gue ke Semeru, tradisi gue tuh di Kalimati tuh semalam lagi. Kalau misalkan muncak di hari berikutnya, karena supaya badan fit juga kan. Supaya badan fit. Nah gitu gue bangun jam 12.
Jam 12 malam udah termasuk kesiangan lah buat hitungan summit Semeru gitu kan. Selesai masak, jam setengah 2 gue berangkat trekking. Nah habis itu pas gak jauh sih dari mau batas vegetasi itu ada 6 orang, 4 cowok 2 cewek turun. Sama gue tanya, Mbak kenapa turun? Itu ada kebakaran di atas. Lah kebakaran apaan? Gue lihat dari bawah kayak biasa aja kan, nggak ada api gitu, nggak ada api. Terus gue ngerundingin sama bocah-bocah gue, nih gimana nih kita nih, mau lanjut apa turun aja, takut nanti kita ke atas malah dievakuasi gitu kan, malah makin lama lagi. Iya, takutnya kejadian yang enggak juga gitu ya kan. Sampai akhirnya lu mutusin buat tetap lanjut tuh. Tetap lanjut. Nyopes gue lanjut, itu api udah gede banget, udah kesebar kemana-mana. Cuman posisinya tuh dari jalur tuh ke sebelah kanan ke arah Sumber Mani. Nah abis itu gue ngeliat tuh kayak ada logistik gitu udah siap masak gitu. Gue mikirnya oh ini kayaknya dari gas nih kan, gas meledak gitu kan. Terus orangnya langsung panik, tiba-tiba langsung tinggalin aja gitu kan. Udah gitu gue ber-6 apa 7 waktu itu ya, madamin sebisa mungkin kan gitu, Nah habis itu gue bawa trekking pole kan, gue taruh dulu tuh trekking pole, terus gue madamin, udah nggak ini kan, udah nggak bisa lah gitu, udah nggak sanggup lah ya. Iya nggak sanggup. Terus kita gimana nih gitu, udah turun aja dulu yuk. Ya udah turun. Nah pas turun sarung tangan gue ketinggalan. Gue nanya tuh, bang sarung tangan gue mana ya? Wah gak tahu yuk. Gue naik dah nyari kan sarung tangan gue. Pas nyampe sebelum posisi sarung tangan gue, itu ada suara cewek nangis. Sebelum lu nyampe posisi sarung, itu suara cewek nangis sama gue tegesin lagi kan, ini cewek beneran apa bukan nih gitu kan. Takutnya lagi apa-apain gitu ya. Soalnya tadi kayaknya madamin apa gue doang berenam nih. Iya, temenin Roy juga nggak ada siapa-apa gitu ya kan, nggak ada suara cewek nangis gitu. Tapi pas nyari sarung tangan baru kedengeran tuh suara nangis. Terus gue turun tanya, sarung tangan lu ketemu kagak kata gue. Ya udah yuk ke atas lagi aja. Ya udah gue jalan duluan karena berani, belakang ada bocah kan. Iya. Pas jalan, pas di posisi sarung tangan gue itu ada krisnya panjang segede gini, sarungnya cuman krisnya pendek lah, hampir setengahnya gitu kan. Ya begitu, lah ini apaan nih, kayak pusaka gitu kan. Kagak ada yang tahu tuh, yang sebelumnya kris itu kagak ada yang tahu, karena memang posisinya kayak bukan kris pada umumnya, cuman bulat doang gitu kan, kayak kayak gagang sapu. Iya. Teman-teman lu juga nggak ada yang tahu tuh kris itu di situ. Iya. Pas gitu gue madamin lagi kan, Nah itu posisi udah mau subuh, terus apinya juga emang udah merambat kemana-mana kan. Cuman kalau yang buat dekat-dekat posisi jalur emang udah mati gitu. Terus gue ambil krisnya, gue taruh di tempat lain. Gue jalan ke Blank 75 buat nongkrong aja di pasir kan, karena kalau buat ke puncak kayaknya waktunya udah nggak cukup. Ya. Sampai akhirnya mutusin buat istirahat. Pas gue jalan balik tuh jam 7-an apa jam 8, gue datang lagi ke posisi kris yang udah gue taruh. Posisinya beda kan. Itu krisnya masih ada krisnya. Dan di situ juga posisi orang udah banyak lah yang madamin gitu, ngeliatin api gitu kan. Cuman kenapa kagak diambil? Iya gitu. Bener, kagak ngeliat kris itu gitu ya kan. Soalnya pas gue taruh juga nggak begitu ngumpet banget. Iya. Lu ngumpetinnya nggak terlalu terbuka banget, nggak terlalu tertutup banget lah gitu ya, terbuka gitu ya. Kalau misalnya orang sambil madamin api mungkin ngeh lah gitu, tapi nggak ada yang ngeh sama sekali. Nggak ada. Lu pas gitu gue niatnya, gue bawa balik kali ya gitu kan. Jarang-jarang nih dapat beginian. Iya gitu ya kan. Terus kata temen gue, jangan dah, ngeri gitu. Takutnya kalau misalkan lu udah nyampe Bogor minta balikin lagi berabe. Iya udah. Akhirnya lu mutusin buat ninggalin. Foto aja. Foto posisi awal gue nemu itu jam 2-an, sama gue foto pas posisi pagi di tempat yang beda, sama gue buka krisnya. Iya.
Berarti lu ngambil dua momen lah ya. Mm-mm. Mungkin buat teman-teman yang penasaran kerisnya kayak gimana, nanti bakal gue tunjukin gambarnya juga. Lu ada gambar tersebut ya. Ada Ini gambar ketika lu pertama kali nemuin keris itu ya. kerisnya. Sampai saat itu Begitu udah kan gue turun, pas gue turun sama gue tunjukin kan ke bocah-bocah yang di tenda kan, ini gue nemu keris nih gitu. Wah gila lu dibawa kagak lu? Kagak dibawa. Yang bener iya kagak dibawa. Udah kan jalan tuh. Ini gue turun dari Kalimati tuh jam 11-an. Itu nyampe base camp jam 6. Cuman posisinya gue paling belakang. Itu pas temen gue yang duluan cerita ke supir jeep, katanya teman ada yang nemu keris gitu. Dibawa gak kerisnya? Kagak dibawa, ditaruh lagi. Ya kenapa kagak dibawa gitu kan? Ya ngeri lah deh gitu. Dia malah kayak gitu ya. Bukannya malah ngelarang ya. Iya malah katanya wah ini rezeki nih berarti jodoh lu. Itu posisinya juga pas gua nemuin keris malam 1 Suro tuh. Malam 1 Suro tahun baru Islam. Nah di situ posisi Semeru yang dagang tuh kagak ada. Sepi. Iya sepi. Suku Tengger katanya pada gitu, upacara. Iya upacara apa ritual gitu. Terus pas gue nyampe base camp, gue turun ke jeep ke base camp balai desa Simbah apa gitu, lupa gue namanya tuh. Di situ gue cerita lagi kan, terus ada orang yang bisa dibilang ngerti keris. Pas gitu coba gue lihat kerisnya, pas dilihat fotonya dibaca nih sama dia kerisnya nih, wah nih lepungannya ada 7. Udah kata gue wah iya dah gitu. Udah ahli banget gitu. Udah ahli banget tuh kayaknya orang tuh. Aku gue tanya tuh, itu kalau misalkan suara cewek nangis itu maksudnya apaan tuh? Apa jenis kerisnya cewek apa gimana kan? Terus kata dia, kalau misalkan ngomongin gitu mah kagak kelar nih 7 hari 7 malam. Wah gila mantap deh. Karena bersangkutan juga sih ya, pas lu nemu keris itu ada suara cewek nangis juga. Cewek nangis. Iya sih, kalau emang keris ini wanita, menurut lu gimana? Ngeri juga sih. Sampai akhirnya tuh pas udah dikasih tahu, ini bagus ya kata dia kalau misalkan ketemu lagi ya dibawa gitu. Cuman kan karena gua nemuinnya karena tidak sengaja tanpa ada maksud apapun gitu ya. Tanpa ada niat lah gitu ya. Tanpa ada niat apapun gitu ya udah. Kalau misalkan kata dia, lu kalau misalkan nemu lagi lu ambil aja, kalau barang-barang kayak gini berarti jodoh lu gitu. Kan ngeri juga ya kalau misalkan nemu benda-benda aneh di gunung gitu. Ya ngeri lah, takutnya dia minta yang enggak juga gitu ya kan, karena benda-benda antik juga, keris salah satu benda pusaka juga ya kan, yang mungkin tua. Adanya tuh ya di tempat-tempat tertentu gitu, bukan tempat yang terbuka apalagi yang di alam kayak gini gitu ya kan. Terus udah gitu gue nanya-nanya lagi kan ke orang yang bisa dibilang bisa gitu kan, ngerti lah keris lah itu keris jenisnya apa gitu kan, soalnya kerisnya bener-bener kayak bukan keris ada sarung terus gagangnya gitu kan, cuman kayak lonjong doang kayak gagang sapu. Terus kata dia ini keris apa gitu namanya tuh, gue lupa tuh, dikasih tahu juga waktu itu sama dia. Nah itu udah selesai tahun 2021 kemarin ya, pas Semeru erupsi. Itu keris balik lagi ke kosan gue bareng dengan terjadinya erupsi di Semeru. Keris itu nongol lagi dan itu kejadian udah berapa tahun tuh? 2018. 4 tahunan. Itu nongol di kosan gue. Itu posisi gue sendiri di kosan, bocah-bocah gue lagi pada masuk malam. Gak ada siapa, lu sendirian gitu? Gue sendirian. Nah di sebelum itu keris nongol di kosan itu ada suara cewek. Nah gue mikirnya karena sebelah gue cewek kan, ya gue mikirnya dialah yang nangis gitu kan, bukan karena ada keris gitu kan. Karena bisa dibilang gue juga udah mau bener-bener nggak peduliin gitu kan insiden gue dapet keris ada suara cewek nangis. Karena momennya sama ya. Pas lu ketika pertama kali nemuin keris ini di gunung itu ada suara orang nangis, dan kejadiannya ketika keris itu datang lagi di tahun 2021 ada suara nangis ada lagi. cewek nangis juga. Nah udah gitu pas di hari itu gue bangun tuh jam 2 malam kan. Gue bangun jam 2 malam. Pas gue lagi tidur gue nengok kanan, nengok kiri, itu kerisnya ada di samping gue.
Itu gue agak tahu tuh gimana caranya dia datang gitu kan. Tanpa diundang Tanpa juga. diundang juga, kok bisa tahu nih kosan gue ada di mari gitu Iya. kan. Pas gue kaget kan, langsung wah anjir, gue langsung keringet dingin kan. Gue langsung cabut di depan kosan gue kan, karena ada warkop tuh. Gue nunggu sampai subuh, warkop tutup, gue balik lagi ke kosan, cuman gue di depan kagak di kamar. Karena saking parnonya ya, Saking takutnya juga. saking takutnya juga. Kenapa tiba-tiba ada Chris di kosan gue gitu ya kan. Nah, terus habis itu pas udah pagi lah, jam 5:30 gue masuk kan. Gue masuk ke kamar, itu Chris kagak ada. Chrisnya hilang. Gue cari-cari kagak ada. Dan itu pas posisi gue bangun ngeliat juga, posisinya juga ada di kiri, kagak gue otak-atik. Lu langsung keluar aja gitu Langsung kan. keluar aja. Punya takut kan, panik. Iya. Tanpa harus pindah juga. Ini ngapain gitu ya kan. Pas pagi-pagi, siang gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Nah terus pas hari berikutnya, gue kebangun lagi tuh jam 2 tuh. Gue udah parno lagi kan, nih Chris ada kan. Pas gue nengok ke kiri agak ada, aman ya. Kamar mandi gue. Kamar mandi. Nah kan di kontrakan gue tuh ada 2 kamar kan. Nah sebelah sini tuh kamar temen gue. Nah itu tapi posisinya tuh pintunya tuh selalu terbuka. Pas gue mau balik ke kamar, dari kamar mandi tuh ya. Ya dari kamar mandi itu Chris ada di kamar temen gue. Sama gue pegang dong tuh Chris, sama gue lihat, sama gue sempat gue foto juga tuh. Nah, pas gue foto itu Chris kagak ada di galeri gue. Di galeri kagak ada, di folder sampah kagak ada, dan gue juga agak ngerasa ngapus. Itu pas namanya lu habis foto pasti ngeliat kan hasil jepretan mana kan. Itu sama gue juga sempat gue lihat dan masih ada gitu kan. Tapi pas paginya gue lihat kagak ada. Merinding langsung. Lu sempat ngambil momen itu mungkin penasaran gitu ya. Penasaran ini kok bisa ada di sini lagi gitu ya kan. Sampai akhirnya nggak ada di galeri sama sekali. Nggak ada di galeri sama sekali. Folder sampah nggak ada. Dan gue juga agak ngerasa ngapus sih. Kalau misalkan kapus di folder sampah pasti ada. Iya benar-benar. Pas gitu, pas ada temen gue kan, gue lagi ngobrol-ngobrol, itu pintu sampingnya lemari. Dari samping lemari itu ada Chrisnya. Dan temen gue tuh diem aja, antara dia nggak ngeh apa kagak ngeliat, gue juga agak tahu tuh. Dan gue juga diem. Lu ngelihat tapi lu nggak ngomong ke teman lu? Kagak ngomong. Kagak ngomong. Sampai akhirnya temen lu sampai akhirnya lu bilang, maksudnya sampai akhirnya lu nganggap itu ini kenapa gue doang yang bisa ngeliat. Buat kepikiran gitu ya. Pasti kalau misalkan posisi di situ, temen gue pasti nanya dong, itu apaan gitu kan. Soalnya bisa dibilang benda aneh juga lah gitu kan. Jarang-jarang ini ada di kamar gue gitu ya kan. Gue naruh juga kagak, apakah ini barang siapa gitu ya kan, kalau misalnya dia tahu. Terus udah gitu pas gue nanya-nanya kan ke temen gue tuh, bukan temen gue sih, ada orang yang ngerti gitu kan. Ini gue nemu Chris nih dari Semeru, dan orang itu juga ada kakeknya Kuncen Semeru lah gitu kan. Terus gue kalau misalkan nih Chris ada lagi, gue harus gimana nih gitu. Kata dia siapin garam kasar, baskom sama air. Kalau misalkan tuh Chris ada lagi sama lu taruh situ. Sama gue udah gue sediain. Itu posisi di kosan baru. Takutnya kan nongol lagi gitu. Iya bener. Lu udah siapin itu semua lah gitu ya kan. Semua tuh kagak datang sampai sekarang. Iya gila juga sih, maksudnya apa ya, setelah lu datang ke orang yang ahlinya dalam membaca hal itulah ya, membaca ini tuh apa sih maksudnya gitu ya kan. Biasanya kan kalau kita menemukan sesuatu yang mungkin jarang kita temukan, kayak termasuk salah satunya Chris lah. Chris itu kan barang-barang pusaka yang mungkin adanya di tempat tertentu gitu ya kan. Ini kenapa bisa ada gitu, gue megang aja enggak, melihara aja enggak gitu kan, tapi nggak ada pesan dari itu semua. Katanya sih mau nyiap kayak mengirim pesan lah gitu. Cuman kan namanya kita orang awam buat kayak gitu kan kayak kagak tahu ya. Iya udah sih. Takutnya kalau misalkan bener-bener dia mau ngirim pesan, ngapain harus ke gua gitu kan. Biasanya orang terpercaya sih Jo. Terpercaya. Iya. Wah ini orang yang cocok nih, orang yang cocok buat disampaikan pesan gitu kan, karena nggak banyak orang yang dapat benda kayak gitu ya. Dan dari situ lu nggak balik lagi tuh Chris ya? Kagak balik lagi. Dan itu herannya tuh ya selang waktunya lah. Dan yang gue bikin bener-bener ngerinya tuh pas Semeru bener-bener lagi berduka kan kemarin erupsi, Chrisnya datang gitu. Momennya juga bisa bareng gitu ya. Coba tuh, oh ini pesan
salah satu pesan juga nih kenapa erupsi gitu Iya, biasanya mungkin kali bisa ya. iya tapi kan sampai akhirnya nggak dapat itu ya Mm-mm. karena lu juga wanti-wanti gitu. Heeh. Ngeri juga tuh gue tuh minta yang aneh-aneh Iya, gitu gue makan tahu dia minta ayam gimana? rugi gitu. Rugi. Sempet Anjing. gue upload juga kan tuh di IG tuh, di repost berapa kali, 3 kali lah gitu. Oh sempet di repost juga. Di repost juga tuh 3 kali tuh. Ah. Gue baca kan komentar-komentarnya, wah nih ngeri nih kayak gini gitu. Terus ada yang nanya tuh, nge-tag gue kan, ini kagak kenapa-napa mas sampai sekarang, gak kenapa-napa mas gitu kan. Terus kata dia, oh berarti ini pegangannya lebih kuat. Pegangan apaan sih kata gue. Oh lu mikir orang gitu ya? Iya. Padahal lu gak megang sama sekali ya? Maksudnya ya ilah polosan gitu, bener-bener kagak inilah, Iya kagak ngerti begituan gitu. Iya. Kayak orang mikirnya kesana terus gitu ya. Kayak padahal Mikirnya, ini gua nggak ada pegangan apa-apa gitu. Kenapa lu mikir gitu gitu ya kan? Dan dari situ ya gue tau lah. Lu kan udah banyak juga ngedaki di mana, ini salah satu pengalaman dan pelajaran juga mungkin ya buat kita bahwa dimanapun kita berada dan tentunya ketika kita datang ke tempat yang mungkin baru pertama kali kita datangin ya, itu harus ada tata krama dan sopan santun juga. santun sih. Dari situ Sama kayak menghargai lah. Kan sebelum sekarang kan kalau misalkan ke Semeru kan di briefing dulu tuh. Di briefing harus gimana gitu kan setiap pos gitu. Ya itu kalau misalkan lu kagak percaya mistis ya hormatin aja gitu, ikutin aja peraturan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru gitu kan yang disampaikan sama volunteer situ gitu. Iya. Mungkin ada pesan juga Jo buat para pendaki-pendaki yang mau mendaki atau para pendaki awam lah ya. Gitu ya. Karena menurut gue nih ya, ini opini gue gue. Opini gue pendaki-pendaki sekarang tuh kayak mode passion. Karena ke bawah sosmed juga kan. Nah, itu dia kan. Wah, bagus nih foto di sini gitu. Gue pengen nih foto di sini gitu ya kan. Lu coba kasih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sana. Kalau misalkan lu mau naik gunung, kalau misalkan mistis gitu ya pasti ada ya, cuman ya balik lagi kayak tadi, sopan santun, tata krama juga harus dijaga, sama persiapan mental fisik kan gitu. Sama mendaki seaman dan senyaman mungkin lah gitu. Oke, jangan sampai ngalamin ya karena enak dan nggak dipercaya banyak orang gitu ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau bercerita tentang pendaki juga boleh di sini karena banyak banget sih ya. Udah di YouTube mana juga udah banyak lah. Udah banyak cerita-cerita mistis tentang pendakian juga, dan ini salah satu teman gue yang mau berbagi tentang pengalamannya di Semeru pada tahun 2018. So, thank you sekali lagi buat Tejo yang udah memberikan pengalaman di Semerunya. Saya selalu sukses ya buat kedepannya. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe.